Terima kasih Pak. Saya meminta ayat itu bukan dalam arti tulisannya harus sama persis Pak ya. Tuhan menjelma menjadi manusia, tidak. Yang saya tanyakan adalah ajaran Yesus mengenai konsep bahwa Tuhan dalam tanda kutip, karena di Bible memang tidak ada kata inkarnasi, jadi dalam tanda kutip menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, tadi Bapak menyamakan definisi menjelma dengan diutus ya. Kalau menurut saya itu bukan definisi yang sama sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Stanley Paparang atas paparannya. Ya. Saya mau nanya dulu Pak, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus atau bukan Pak? Bukan, itu kan tulisan Yohanes. Yohanes ya, oke. Ya. Jadi itu bukan perkataan Yohanes Pak ya. Jadi itu adalah tulisan daripada penulis kitab Yohanes begitu ya? Iya, iya. Nah, jadi paparan yang tadi Pak Stani berikan itu yang saya baca semuanya adalah tulisan dari penulis-penulis Kristen ya Pak ya, yang mana itu adalah semuanya merupakan seperti suatu tafsir gitu ya Pak ya, tafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, dan terutama mereka membicarakan mengenai Yohanes 1 ayat 14 di mana di situ dikatakan Tuhan menjelma menjadi manusia gitu ya. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Stanley, apakah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus? Pak Stanley tadi sudah menjawab bukan. Dan tafsir yang diberikan oleh Pak Stanley tadi beberapa penulis itu juga tidak membicarakan esensi daripada ajaran Yesus begitu ya. Yohanes adalah murid Yesus, jadi Injil ini pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus tapi tulisan Rasul Yohanes, karena dia adalah murid Yesus yang terdekat, yang tahu siapa Yesus. Jadi dia bukan orang kelima, keenam, ketujuh yang melihat tentang Yesus, tapi dia orang pertama yang betul-betul bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau ada keraguan soal bagaimana apakah Yesus mengatakan dia berinkarnasi, memang dalam kitab suci tidak ditulis. Tapi bukan berarti karena tidak ada lalu dianggap itu keliru. Ini juga bisa berbahaya bagi kitab suci yang lain. Itu Pak Dondi, silakan. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Karena Bapak tadi mengatakan bahwa Yohanes adalah murid Yesus, ya, dan Bapak beranggapan bahwa Yohanes menerima ajaran Yesus bahwa Tuhan berinkarnasi melalui Yesus, begitu ya Pak ya. Nah, boleh nggak Pak Stanley berikan kepada saya ayat-ayat di Yohanes ataupun di kitab-kitab sinoptik ajaran Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan atau Bapa itu berinkarnasi menjadi manusia gitu Pak. Silakan Pak. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Nah, ini sebenarnya prinsip bahwa inkarnasi Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini diteguhkan dari pernyataan Yesus. Jadi Bapa yang mengutus aku. Nah, nabi-nabi memang diutus oleh Allah, tetapi proses mereka diutus itu berbeda dengan Yesus, karena mereka bukan yang menjadi manusia, tapi mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah. Sehingga kalau kita menafsirkan Yohanes 5 ayat 37, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi, dan kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah
kamu lihat. Nah, di dalam sepanjang Injil Yohanes itu berulang kali Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, aku keluar dan datang dari Bapa. Ini sebenarnya menegaskan prinsip inkarnasi. Nah, memang kalau tipe Pak Dondi ini kan harus ada benar-benar itu tertulis. Begitu Pak. Jadi prinsip saya inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus, aku diutus oleh Bapa. Jadi bukan berarti Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa. Tidak begitu. Terima kasih Pak. Saya meminta ayat itu bukan dalam arti tulisannya harus sama persis Pak ya. Tuhan menjelma menjadi manusia, tidak. Yang saya tanyakan adalah ajaran Yesus mengenai konsep bahwa Tuhan dalam tanda kutip, karena di Bible memang tidak ada kata inkarnasi, jadi dalam tanda kutip menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, tadi Bapak menyamakan definisi menjelma dengan diutus ya. Kalau menurut saya itu bukan definisi yang sama sih kalau menurut saya.